perlu sistem komputer? Agar komputer bisa digunakan untuk mengolah data, maka harus berbentuk sistem komputer supaya data tersebut bisa menghasilkan sebuah informasi. Nah, di sini terdapat 3 elemen dari sistem komputer. Yang pertama ada hardware, di mana perangkat keras komputer yang secara fisik terlihat dan dapat dipegang. Lalu, yang kedua ada software, yang berarti perangkat lunak atau program yang berisi perintah untuk melaksanakan pengolahan data. Dan yang terakhir ada brainware, merupakan pengguna atau kita sendiri yang menjalankan software dan hardware. Yuk kita lanjut lebih detail dari 3 elemen tadi. Berikut ini contoh dari hardware sebagai alat input. Yang pertama ada keyboard, mouse, mikrofon, dan scanner. Dikatakan sebagai alat input karena perangkat-perangkat yang masuk ke dalam kategori ini digunakan untuk menginput atau memasukkan data ke dalam komputer. Selanjutnya ada hardware sebagai alat proses. Contohnya ada prosesor, RAM, motherboard, dan card interface. Dikatakan alat proses karena perangkat-perangkat yang masuk ke dalam kategori ini digunakan untuk memproses data yang diinput lewat perangkat input yang tadi. Lalu ada hardware sebagai alat output. Contohnya ada printer, monitor, dan speaker. Ketika data berupa audio yang diinput lewat mikrofon, maka data tersebut akan dikirim ke perangkat yang berfungsi sebagai alat proses. Nah, setelah diproses, maka akan dikirimkan ke alat yang berfungsi sebagai alat output. Karena berupa audio, maka akan dikeluarkan sebagai informasi yang berhubungan dengan audio yang akan dikeluarkan lewat speaker. Dan yang terakhir ada hardware sebagai alat input dan output. Contohnya ada hard disk, flash disk, CD atau DVD, dan disket. Software terdapat beberapa bagian. Yang pertama namanya sistem operasi. Sistem operasi merupakan program dasar dari komputer. Jadi, jika teman-teman pernah mendengar istilah install ulang atau clean install, maka yang pertama kali diinstal itu adalah sistem operasinya, yang merupakan fondasi dari sistem dan kita gunakan. Jadi, kita tidak bisa menginstal aplikasi jika belum ada sistem operasi yang terinstal di dalam komputer kita. Contohnya, Windows dan Linux. Selanjutnya ada aplikasi. Aplikasi ini merupakan program kedua yang wajib diinstal setelah menginstal semua operasi. 3 aplikasi merupakan program yang diperlukan komputer setelah operating system. Fungsinya untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Aplikasi ini dibedakan berdasarkan fungsinya. Misalnya ada aplikasi pengolahan kata, ada aplikasi pengolahan angka, Microsoft Excel, kemudian ada aplikasi gambar, dan sebagainya. Dan yang lain ada bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman ini sendiri merupakan kumpulan bahasa yang digunakan untuk membuat program atau aplikasi. Brainware merupakan orang yang terlibat dalam komputer, biasanya sering disebut dengan pengguna. Brainware ini juga terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada operator. Operator dapat bertindak sebagai desain, editing video, dan editing gambar. Lalu yang kedua ada programmer. Selanjutnya ada computer engineering, di mana computer engineering ini bisa menjadi teknisi laptop atau teknisi jaringan. Dan yang terakhir sistem analisis. Jadi, brainware ini juga dibedakan berdasarkan kemampuan mereka dalam menggunakan sistem komputer. Dari keempat tadi merupakan inti dari brainware. Oke, materi tadi merupakan 3 elemen dari sebuah sistem komputer. Nah, dari ketiga elemen tadi harus saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan. Tanpa adanya software, maka tidak dapat berfungsi sebagai mestinya. Walaupun hardware sudah didukung software, tetapi jika tidak dapat berfungsi dengan baik, maka tidak ada brainware atau yang mengoperasikan perangkat tersebut. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.